Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita sebagaimana yang telah lalu. Kita membahas tentang jenazah, masih di awal. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tata cara memandikan jenazah. Sekali lagi kita akan membahas tata cara memandikan jenazah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya ada sebuah mukaddimah yang mungkin ini untuk menyadarkan kita bersama pentingnya tentang belajar bagaimana memandikan jenazah. Kita sering mendengar orang meninggal dunia. Kita sering mendengar pengumuman bahwa ada di antara teman kita, rekan kita, saudara kita dimandikan jenazahnya, dikafani, disolati, diantarkan ke kuburan sampai selesai dikuburkan. Sering kita dengar. Bahkan kadang-kadang kita pun bertanya jam berapa dimandikan jenazahnya, agar kita bisa datang untuk menyolatinya. Namun ikhwana fiddin azakumullah, pernahkah kita berpikir sejenak bahwa suatu ketika yang dibicarakan, yang diumumkan kematiannya, yang akan dimandikan, yang akan dibungkus kafan, yang akan disolati, yang akan dikuburkan, diuruk dengan tanah, itu adalah kita. Maka kalau kita pernah memikirkan hal itu, insya Allah itu adalah sebuah kendali agar kita tidak hidup di dunia kemudian tanpa ada rem, sehingga kita kebablasan kesana kemari, tidak ikut aturan Allah dan Rasulnya dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan kita melakukan aktivitas saat Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kalau itu mengenai kita, maka kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita. Apalagi kita mandi, biasa kita mandi setiap hari, tidak butuh pertolongan orang lain. Kita bisa mandi, kita bisa gosok gigi, kita bisa mencuci rambut kita bisa menggosok badan kita dengan bersih. Tapi nanti suatu ketika kitalah yang akan dibolak-balikkan oleh manusia. Saat itu kita sudah meninggal dunia. Nah, sekarang ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua pasti akan meninggal dunia tanpa kecuali. Hanya saja kita tinggal yaitu menunggu antrian. Cuman masalahnya adalah antriannya tidak diatur oleh manusia, dan antriannya itu dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kalau kita lihat secara umur, urutan kita ini terakhir, karena masih ada yang lebih tua. Tapi begitulah kematian. Ketika sudah waktunya mati, maka manusia tidak bisa memajukan sesaat, memundurkan sesaat, tidak akan bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa memundurkan sesaat saja dan juga memajukan walaupun sesaat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang meninggal dunia maka putus semua amalan, kecuali apabila dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat, shadaqatun jariyah, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu, mari ketika kita ini masih hidup,
usahakan kita punya 3 tadi. Kalaulah tidak punya 3, paling tidak 2. Sedekah jariyah. Paling tidak kita pernah sedekah yang sifatnya itu jariyah. Sedekah secara umum itu dianjurkan, ngasih makan orang miskin dianjurkan, menolong orang fakir dianjurkan, tapi ada yang lebih dianjurkan lagi, sedekahun jariyah, sedekah yang manfaatnya terus mengalir meskipun kita meninggal dunia. Seperti wakaf untuk masjid, wakaf tanah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau di suatu desa itu tidak ada kuburan, maka orang berbondong-bondong wakaf tanah untuk kuburan, maka selama tanah itu digunakan untuk kuburan umum, maka yang wakaf tanah terus mendapatkan aliran pahala sampai hari kiamat. Kemudian ilmu yang bermanfaat, usahakan ilmu yang kita miliki, apapun kebaikan, tularkan kepada yang lain. Agar apa? Bermanfaat. Itu akan mengalir pahalanya selagi ilmu kita bermanfaat. Maka dari itu, sampaikan, walaupun satu ayat, walaupun satu permasalahan, kalau kita paham itu kebenaran, sampaikan kepada siapapun, kepada anak kita, kepada teman kita, kerabat kita, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang mengamalkan ilmu yang telah kita sampaikan. Maka berapapun banyak orang yang mengamalkan ilmu itu, kita yang awal menyampaikannya mendapatkan aliran pahala yang luar biasa, tanpa batas. Kemudian yang ketiga, anak yang salih. Usahakan anak-anak kita dididik dengan pendidikan agama Islam yang baik, yang benar, agar mereka mengerti tentang orang tua. Haknya orang tua itu sangat besar setelah haknya Allah dan Rasulnya, supaya mereka selalu mendoakan orang tuanya. Dan anak ketika saleh, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak itu mengalir pahalanya untuk orang tuanya, karena orang tua yang telah mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mempelajari pengurusan jenazah ini bukan ilmu khusus untuk para takmir, bukan pula ilmu mempelajari pengurusan jenazah ini hanya untuk Pak Mudin misalnya, ya, atau orang-orang yang berkecimpung dalam hal itu saja. Tidak. Semua diantara kita kalau bisa tahu bagaimana cara memandikan jenazah dengan baik dan benar. Jangan sampai ada seperti kisah di suatu tempat, ketika ada orang tua meninggal dunia, anaknya bingung bagaimana memandikan jenazah ayahnya sendiri. Lalu nyari mudinnya tidak di tempat, nyari orang yang bisa, tidak ada yang mau, karena pada repot. Maka saat itu ya keluarganya yang paling dekat itulah yang harus lebih berperan. Karena ternyata subhanallah, para ulama mengatakan yang paling berhak memandikan mayat itu adalah, kalau tidak ada orang yang diwasiati, maka kerabat terdekat itu yang paling berhak, karena itu kerabatnya. Baru kemudian kalau nggak ada kerabat yang bisa memandikan, nyari orang yang bisa memandikan siapapun meskipun bukan kerabat. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memandikan jenazah ini berkaitan dengan hak saudara kita yang meninggal dunia. Jadi saudara kita yang meninggal dunia itu masih punya hak yang wajib kita tunaikan. Apa itu diantaranya? Memandikan jenazah saudara kita sesama muslim dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya, kalau kita mempelajari bagaimana memandikan mayat dengan benar, berarti kita akan menunaikan hak saudara kita yang meninggal dunia terlebih dahulu, dan itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka yang pertama di situ dikatakan hukmuhu. Apa hukum memandikan jenazah? Apa kira-kira? Sunnah atau wajib? Kalau sunnah berarti boleh-boleh saja nggak dimandikan. Jawabannya adalah beliau mengatakan ghusl mayyiti wajibun li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi. Memandikan jenazah itu hukumnya wajib karena Nabi Muhammad memerintahkan hal tersebut. Jadi setiap perintah itu hukum asalnya wajib karena perintah Nabi.
Mana dalilnya? Dikatakan kama fi qaulihi fil muhrimi alladzi waqasatuna qatuhu ighsiluhu bima'in wasidrin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk memandikan mayat seorang yang sedang ihram, jatuh dari ontanya, kepala duluan, lalu lehernya patah, meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, mandikan ia dengan air dan daun bidara. Jadi kisah ini, ikhwan, pada saat haji Rasulullah SAW bersama ribuan para sahabatnya. Hajinya Rasulullah tahun berapa? Rasulullah berhaji tahun berapa? Hijriah. Ada yang tahu? Tahun 2 atau 10? Tahun 10 Hijriah. Ya, ini menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah haji. Makanya hajinya Nabi itu dinamai haji wada, haji pamitan, karena setelah itu beberapa bulan ke depan meninggal dunia. Bahkan ketika Rasulullah membawa onta berjumlah 100 ekor untuk dipersembahkan kepada Allah di Mekah, maka Rasulullah menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor. Sisanya diserahkan kepada sahabatnya. Abu Bakar melihat seperti ini nangis. Abu Bakar firasatnya kuat. Dia menangis, lalu ditanya oleh para sahabatnya, kenapa engkau menangis? Bukankah ini hal yang menyenangkan, Rasulullah bisa haji, menyembelih sekian banyak? Abu Bakar mengatakan, aku melihat kematian Rasulullah SAW. Karena yang disembelih adalah 63 ekor, dan saat itu Rasulullah umurnya menginjak 63 tahun. Dan ternyata betul, beberapa bulan kemudian Rasulullah meninggal dunia. Kita lanjutkan. Ketika Rasulullah haji wada, ada sahabatnya naik onta, kemudian tiba-tiba jatuh dari onta, kemudian patah lehernya lalu meninggal dunia dalam keadaan ihram, belum selesai hajinya. Maka Rasulullah mengatakan, mandikan. Dalam hadis lengkapnya adalah mandikan ia, dicampur dengan bidara, ya. Kemudian jangan dikasih wangi-wangian karena dia sedang ihram. Kan tidak boleh pakai wangi-wangian. Kemudian jangan ditutup kepalanya atau mukanya karena sedang ihram. Kan tidak boleh menutup muka. Kemudian apa? Kemudian kuburkanlah dengan 2 helai baju ihramnya. Kenapa kata Nabi SAW? Karena dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan berihram, dalam keadaan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, bertalbiyah. Yang kita petik dari hadis ini tentang bab kita, nanti akan banyak sekali hikmah yang kita bisa petik. Di antara yang paling penting adalah Rasulullah menyuruh para sahabatnya memandikan jenazah meskipun sedang ihram. Para ulama mengatakan ketika ini perintah Nabi maka itu hukumnya wajib. Namun para ulama mengatakan wajib najis ini bukan wajib aini, bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Artinya apa? Yang memandikan tidak harus semua orang. Sekiranya cukup 2, 3, 4 orang cukup, maka yang lainnya tidak berkewajiban. Itulah fardu kifayah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan bahwa orang yang sedang ihram itu mungkin bisa haji, bisa umroh, yang belum selesai, yang masih pakai pakaian ihram. Kalau perempuan ya berihram tapi pakaiannya bebas. Yang penting dia belum menyelesaikan ihramnya, belum menyelesaikan haji dan umrahnya misalnya. Kalau meninggal dunia di tengah ihram, maka dia diperlakukan seperti orang yang sedang ihram. Ini catatan penting. Sekali lagi, kalau ada orang yang sedang ihram, di tengah ihramnya meninggal dunia, seperti di tengah haji belum selesai meninggal dunia, di tengah umrah belum selesai sa'inya meninggal dunia, maka jenazahnya diperlakukan seperti orang yang sedang ihram. Apa maksudnya? Pertama, dia boleh dimandikan karena orang ihram boleh mandi, tapi tidak boleh dikasih parfum atau wangi-wangian. Kemudian dia ini tidak boleh ditutup wajahnya, jenazah orang yang ihram. Kemudian juga
dia ini dikafani dengan pakaian ihramnya, tidak ditutup wajahnya, dipakai kafan dari ihramnya. Lalu kemudian para ulama mengatakan, yaitu dikuburkan sebisa mungkin, kalau memungkinkan dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Artinya di kuburan setempat. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad mengatakan asri'u bil janazah, segerakanlah urusan jenazah. Karena ada sebagian saudara-saudara kita ketika ada kerabatnya meninggal dunia di Mekah waktu haji atau waktu umrah, kemudian memaksa agar supaya jenazahnya dipulangkan. Ya, ada nggak seperti itu? Malah justru sunnahnya adalah dia dikuburkan di kuburan di mana dia meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena itu selaras dengan perintah untuk menyegerakan mengurusi jenazah sampai selesai. Kalau dipulangkan itu urusannya panjang. Paling tidak mungkin nginep sehari, 2 hari dan semisalnya. Ada urusan di pemerintah Saudi Arabianya, KJRI di Jeddah dan lain sebagainya terus. Karena kita pernah mengurusi hal ini ribet, akhirnya tertunda sampai 2 hari. Pernah kita mengurusi jenazah ketika sedang haji, meninggal dunia, kemudian keluarganya menuntut supaya dipulangkan. Kita sampaikan bahwasanya orang yang sedang haji lalu meninggal dunia, maka tidak mengapa, bahkan bagus ketika dikuburkan di kuburan tempat dia meninggal dunia saat itu di Mekah. Dan itulah yang diperlakukan oleh Rasulullah SAW. Jenazah ini orang Madinah, tidak dipulangkan ke Madinah, tapi dikubur di kuburan yang ada di kota Mekah. Kenapa demikian? Selaras dengan perintah untuk menyegerakan urusan jenazah. Yang kedua, kalau dipulangkan itu akhirnya tertunda menguburkannya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, dan ini demi kemudahan juga. Karena kalau dikuburkan di sana alhamdulillah, kalau orang yang hajinya resmi ada fasilitas dikuburkan, ada bahkan dimandikan dengan baik di sana ada. Kita pernah ikut proses memandikan jenazah, masya Allah di sana serba bagus, tidak ada masalah, ada fasilitas. Dikuburkan di dekat Masjidil Haram, di kuburan Ma'la. Di sana banyak sekali orang-orang yang menyolati ketika di Mekah. Di Masjidil Haram kalau pas musim haji, jenazah di sana disolati, yang menyolati jutaan orang. Apa nggak istimewa seperti itu? Apalagi yang mengantarkan ke kuburan juga banyak. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mendapati kerabat kita meninggal dunia sedang ihram, baik itu haji atau umrah, kalau bisa diikhlaskan sudah, kalau bisa dikubur di sana, bukan dibawa pulang. Andaikan dia memaksa dibawa pulang, yaitu hak dia. Tetapi yang lebih baik adalah dikuburkan di kuburan di mana dia meninggal dunia. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, tadi kita katakan bahwa orang yang mati dalam keadaan ihram itu nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan berpakaian ihram dan dalam keadaan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kan belum selesai ihramnya, haji atau umrahnya belum selesai, meninggal dunia, ketika dibangkitkan di hari kiamat dia sedang melantunkan talbiyah. Dari sini para ulama mengatakan, ini menunjukkan bahwasanya ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang mati sedang dalam keadaan berhaji atau umrah belum selesai, maka dilanjutkan oleh orang hidup. Ada yang berpendapat demikian. Ya, sekali lagi, ada yang berpendapat bahwasanya kalau ada orang yang sedang haji dan umrah atau umrah belum selesai lalu mati, maka mereka mengatakan dilanjutkan haji atau umrahnya oleh orang yang hidup. Maka dikatakan oleh para ulama, ini pendapat yang lemah. Kenapa demikian? Karena buktinya nanti orang yang mati di tengah ihramnya itu dibangkitkan dalam keadaan dia tidak batal umrohnya, tidak batal hajinya, bahkan dia sedang berpakaian ihram dan dia melantunkan talbiyah. Artinya tetap dia dihukumi apa? Belum selesai ihramnya, dan dia terus bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, lanjutnya wa qaulihi fi ibnatihi Zainab radhiyallahu anha igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an wa huwa fardu kifayatin ijma'an. Demikian pula Rasulullah mengatakan tatkala putrinya Zainab meninggal dunia, putrinya Zainab, namanya Zainab bintu Rasulillah, meninggal dunia duluan. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan yang memandikan itu adalah khusus wanita. Jadi nggak boleh laki mandikan wanita, wanita memandikan laki-laki, nggak boleh, kecuali suami istri. Boleh istri meninggal dimandikan suami boleh, atau sebaliknya. Nanti ada pengecualian. Tapi hukum asalnya ini secara umum, kalau jenazah itu wanita, maka yang memandikan harus wanita. Kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan harus laki-laki. Nah, ketika putrinya Rasulullah yang bernama Zainab meninggal dunia, maka dimandikan oleh beberapa kaum wanita, diantaranya adalah Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini pinter orangnya. Maka Rasulullah suka menugaskan dia untuk memandikan jenazah wanita, siapapun. Ya. Dan Rasulullah pernah melarang, jangan ikut mengantar jenazah wahai Ummu Atiyah. Makanya Ummu Atiyah mengatakan, kunna nuhina anitiba'il janais. Kami sekalian kaum wanita dilarang oleh Nabi untuk mengantar jenazah ke kuburan. Jadi perempuan tidak boleh ngantar jenazah ke kuburan. Ya, itu hadisnya muttafaqun alaih, sahih. Jadi nggak usah repot-repot perempuan, dan itu adalah tugasnya kaum laki-laki mengantar ke kuburan itu. Dan subhanallah, ketika para ulama mengatakan, ketika ditanya kenapa sih wanita nggak boleh ngantar jenazah ke kuburan, para ulama mengatakan yang pertama ya karena dilarang Nabi. Yang kedua, hikmahnya apa? Seorang wanita umumnya dia tidak akan kuat melihat kondisi yang sangat menyedihkan. Dia melihat suaminya diangkat dari rumahnya, dibawa dalam keadaan hening ke kuburan. Dan itu terjadi ketika wanita ikut mengantarkan jenazah, di jalan pingsan, di kuburan pingsan lagi, bercampur baur laki dan perempuan. Ini mudarat. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu tentang mudarat ini. Makanya Allah memerintahkan Nabi untuk melarang umatnya, kaum wanita tidak usah mengantarkan jenazah ke kuburan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Zainab bintu Rasulullah meninggal dunia, dimandikan oleh kaum wanita, maka Rasulullah mengatakan, mandikan putriku 3 kali atau 5 kali atau 7 kali kalau memang dipandang perlu. Jadi ini kisahnya adalah Rasulullah SAW memantau bagaimana proses memandikan putrinya Zainab, tapi yang menangani adalah kaum wanita. Rasulullah menganjurkan mandikan 3 kali. Para ulama mengatakan yang wajib itu sekali, yang penting bersih suci, nanti ada tata caranya. Kemudian 2, 3, 4, 5 itu sunnah. Kalau dipandang perlu silakan ditambahkan. Bahkan Rasulullah mengatakan 3 kali memandikan jenazah kalau bisa. Kalau masih kurang 5 kali. Kalau masih kurang 7 kali. Para ulama mengatakan bahwasanya sunnahnya memandikan jenazah itu 3 kali. Diulang-ulang supaya bersih. Dan ini haknya mayat. Kalau masih kotor, masih kurang, tambahi lagi. Tapi para ulama mengatakan kalau bisa putuskan angka memandikan itu di angka ganjil. Ini sunnah juga. Jadi kalau misalnya 3 kali kok kurang bersih, dimandikan lagi yang keempat. Sudah cukup bersih, tambahi lagi, ini sunnah, jadi 5. Kok masih kotor lagi, tambahi lagi yang ke-6. Sudah bersih, tambahi yang ke-7, itu sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan akhirnya waja'alna fi akhirihinna kafuran. Beri di akhir memandikan putriku ini kafur. Kafur itu semacam ya parfum gitu. Ya, makanya para ulama mengatakan kalau nggak ada kafur maka
parfum gantinya, dikasih wangi-wangian. Jadi ketika memandikan dikasih sidr, bidara itu gantinya sabun ya. Kalau dulu orang gampangnya kalau sabun ya bidara itu kan bisa untuk membersihkan badan kalau digosok-gosokkan. Kemudian gantinya adalah sabun. Jadi kalau nggak pakai bidara pun pakai sabun sudah nggak masalah, cukup. Kemudian di akhir memandikan dikasih wangi-wangian, entah itu kafur atau entah itu wangi-wangian yang lain dan lain sebagainya. Kalau orang kita biasanya kapur barus ya, nggak masalah ya, yang lain pun juga boleh. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, lalu di dalam akhir hadis Ummu Atiyah mengatakan faja'alna sya'raha thalathata qurun, kami pun mengikat rambutnya Zainab yang kami mandikan itu menjadi 3 ikatan. Disebutkan dalam beberapa syarah penjelasan para ulama, 3 ikatan rambut, kan rambutnya panjang ya, itu kanan 1, kiri 1, kemudian tengah 1, lalu kemudian diletakkan di punggungnya. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan ini sunnah, sebagian mengatakan ini mubah, dan pendapat yang kuat ini termasuk sunnah. Kalau wanita meninggal dunia rambutnya panjang atau lebat, maka diikat 3, kanan, kiri, dan tengah, lalu diletakkan di punggungnya, kemudian dibungkus kafan. Kenapa sunnah? Meskipun Nabi tidak memerintahkan, tapi ini perbuatan para wanita dari kalangan para sahabat Nabi, dan itu diketahui Nabi, dan Nabi Muhammad SAW mentakrir. Mentakrir itu menyetujui. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya sunnah Nabi itu adalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan takrir, persetujuan Nabi. Berarti itu termasuk sunnah. Terus kalau nggak diikat bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Tapi diikat itu lebih baik kalau bisa 3. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya, kaifiyatul ghusl, tata cara memandikan jenazah. Yang bagi an yakhtara li taghsiril mauta man huwa thiqatun adlun arifun bi ahkamil ghusli. Hendaknya atau sepatutnya ketika memandikan jenazah itu dipilih orang yang terpercaya. Kenapa harus terpercaya? Ini kaitannya nanti akan menyebarkan aib. Tidak boleh dalam Islam. Ya, terpercaya. Jadi orang yang memandikan jenazah itu kalau bisa orang yang terpercaya. Orang yang tidak suka menyebarkan aib. Kadang-kadang ketika memandikan jenazah dia mendapati aibnya jenazah yang selama hidupnya tidak pernah kelihatan. Misalnya, oh ternyata ada luka di punggungnya misalnya, oh ternyata di bagian auratnya ada yang aneh dan semisalnya, lalu kemudian disebarluaskan. Tidak boleh, ini dosa, menggunjing orang yang telah mati ya, menginjak-injak kehormatan orang yang telah mati. Jadi para ulama mengatakan dipilih orang yang terpercaya, kemudian adil, orang yang bisa menjaga rahasia, orang yang istiqomah, kemudian orang yang ngerti tentang hukum-hukum berkaitan dengan memandikan jenazah. Jadi dicari orang yang memang betul-betul tahu bagaimana saya memandikan jenazah. Nanti nggak tahu memandikan sembarangan, langsung aja disiram, dibungkus, diangkat, keluar kotorannya, kan repot. Jadi ada tata cara yang harus dilakukan. Nanti akan ada keterangannya. Makanya nanti akan ada keterangan sebelum mulai dimandikan itu, jenazah dibaringkan, lalu diangkat pelan-pelan kepalanya, pelan karena dia sudah kaku kan, pelan, kemudian sambil diurut perutnya pelan-pelan, diurut pelan-pelan, digerak-gerakkan begitu ya. Agar apa? Agar segera keluar najis-najis yang akan keluar, yang sudah siap keluar akan keluar. Jadi kalau ini tidak ngerti, kadang-kadang terjadi ketika diangkat malah keluar najis. Nah ini penting untuk kita ketahui. Jadi sebelum dimandikan itu harus ada upaya bagaimana membersihkan kotoran-kotoran, najis-najis agar tidak keluar ketika diangkat atau ketika dikuburkan. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa yuqaddamu fit taghsiril wasi,
yang paling berhak memandikan mayat adalah orang yang diwasiati. Misalnya gini, ada orang tua kita berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, yang memandikan jenazah saya adalah siapa misalnya? Ustadz Fulan, gitu ya. Maka kalau ada wasiat seperti ini, maka Ustadz Fulan inilah yang paling berhak memandikan mayat. Kenapa demikian? Menjalankan wasiat dari si mayat, wajib hukumnya. Tapi kalau tidak ada wasiat, maka tsummal aqrab wal aqrab kal abi wal jadi wal ibn idza kanu arifina bi ahkamil ghusli. Tapi kalau seandainya tidak ada wasiat, dia tidak nunjuk siapa-siapa, meninggal gitu aja, tidak ada wasiat siapa yang memandikan jenazah, maka yang paling berhak adalah orang-orang terdekatnya mayat. Siapa dia? Beliau mengatakan yaitu ayahnya, kalau masih ada ayahnya, ya, itu orang yang paling dekat. Kemudian kakeknya kalau ada kakeknya, atau mungkin yang meninggal ini tua, anaknya yang masih hidup, tapi dengan syarat apabila mereka ngerti cara memandikan yang benar. Ya, jadi urutannya begitu. Yang pertama siapa tadi? Orang yang diwasiati untuk memandikan mayat, itu yang paling utama. Tapi kalau nggak ada, maka orang terdekat, kerabat terdekat dari mayat, dengan syarat kalau ngerti cara memandikan jenazah. Makanya kita harus ngerti cara memandikan jenazah, karena suatu ketika kerabat kita yang terdekat meninggal dunia, ya, kalau kita nggak ngerti, bingung kita, akhirnya nyari orang yang bisa memandikan, padahal kita ini kerabatnya, lebih dekat, lebih berhak. Dan kita insya Allah kalau kita kerabatnya mayat, pasti bisa lebih menjaga rahasia. Karena subhanallah, ada di tempat kita ada orang selama hidupnya dikenal tidak ada masalah, dikenal tidak ada aibnya, lalu ketika meninggal dunia dimandikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tersebar aibnya. Oh, ternyata di belakang punggungnya itu ada benjolan sekian besarnya, begitu. Ada seperti itu. Gara-gara siapa? Gara-gara yang memandikan jenazah itu orang yang tidak amanah. Tidak boleh seperti ini. Ada lagi yang menceritakan, oh di situ ada apa namanya, luka menganga di bagian pahanya, ya. Oh ternyata apa misalnya bahasa-bahasa yang ada koreng misalnya, kan ini kan tidak enak disebutkan. Nah, ini butuh orang yang memang amanah. Nah, kita sebagai keluarga dari mayat insya Allah lebih menjaga. Makanya kita harus bisa memandikan mayat dengan benar. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa illa qaddima ghairuhum mimman huwa alimun bidzalik. Kalau kerabat-kerabat yang enggak ada yang bisa memandikan dengan benar, nah ini banyak kasus seperti ini, maka yang lebih utama memandikan adalah siapa saja yang ngerti memandikan jenazah, yang ngerti. Ya, jadi nggak harus apa namanya mudin, ya, nggak harus petugas dari kelurahan atau desa, nggak harus. Justru kerabatnya yang paling dekat itu paling berhak kepada keluarganya. Nah, kemudian ikhwan fiddin azakumullah, berikutnya beliau mengatakan ar-rajulu yughassiluhur rijal wal mar'atu tughassiluhan nisa. Jenazah laki-laki harus dimandikan oleh kaum laki-laki. Jenazah perempuan harus dimandikan oleh kaum wanita, tidak boleh beda jenis. Ya. Dan ini para ulama sepakat mengatakan demikian. Sejak zaman dahulu itu demikian. Laki-laki meninggal dunia yang memandikan hanya laki-laki. Perempuan yang meninggal dunia yang memandikan hanya perempuan. Rasulullah ketika ditinggal mati oleh Zainab, yang memandikan adalah kaum wanita semua. Rasulullah sebagai ayahnya nggak ikut. Padahal ayahnya sendiri, mahramnya sendiri. Tapi karena memang wanita itu harus dimandikan oleh wanita, maka Rasulullah sebagai laki-laki, ayahnya sendiri tidak ikut-ikutan. Rasul nunggu di luar. Ya. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, walikulli wahidin minaz zawjaini tughassilul akhar. Tapi boleh suami istri masing-masing memandikan pasangannya.
farrajulu yughassilu zaujatahu wal mar'atu tughassilu zaujaha. Maka suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan suaminya. Ini hukum khusus suami istri. Karena suami istri itu enggak ada aurat. Ya. Suami istri enggak ada aurat. Beda dengan kakak adik, masih ada aurat. Ya, kakaknya perempuan, adiknya laki-laki, masih ada aurat, ada hal-hal yang tidak boleh dilihat. Tapi kalau suami istri tidak ada aurat, buktinya apa? Mohon maaf, di sini disebutkan Rasulullah pernah mandi bersama-sama Aisyah, masing-masing menciduk air dari satu bejana. Dan para ulama mengatakan kalau orang mandi ya lumrahnya yang membuka pakaian, membuka aurat. Berarti Rasulullah melihat auratnya Aisyah, Aisyah melihat auratnya Rasulullah. Dan itu hal yang lumrah. Kalau ada yang mengatakan mungkin saja Rasulullah pakai baju ketika mandi saat itu, kalau dikatakan mungkin saja, kita balik juga, mungkin saja juga tidak pakai. Lalu kemudian umumnya orang mandi pakai baju atau enggak? Pakai enggak kira-kira? Umumnya orang mandi itu enggak pakai baju, sehingga dibawa kepada makna umum. Rasulullah ketika mandi bersama Aisyah ya tidak memakai pakaian, sehingga masing-masing boleh melihat aurat. Nah, oleh karena itu dalam urusan jenazah, suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan suaminya. Kenapa demikian? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya Aisyatu law mutti qabli laghassaltuki. Wahai Aisyah, ini Rasulullah mengatakan kepada istrinya Aisyah, wahai Aisyah, kalau kamu mati sebelum aku, ya, maka aku akan memandikan kamu. Tapi ternyata mati siapa duluan? Meninggal dunia Rasulullah. Gak jadi akhirnya. Tapi andaikan ini berandai yang boleh. Andaikan engkau meninggal dunia duluan, aku yang akan memandikanmu sebagai suami. Dan ini menjadi dalil bahwasanya apa? Suami boleh memandikan istrinya, demikian pula istrinya boleh memandikan suaminya. Walikulli minar rijali wan nisa'i taghsilul atfali duna sinnis sabi'ati. Laki ataupun perempuan boleh memandikan jenazah anak-anak sebelum usia tamyiz. Nah, ini pengecualian juga. Tapi kita buat skema yang umum dulu. Jenazah laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan harus dimandikan oleh perempuan. Kecuali, nah ini yang pertama adalah suami memandikan istri boleh, istri memandikan suami boleh, lalu kemudian boleh juga memandikan lawan jenis asalkan jenazahnya itu masih kecil, yang belum dianggap auratnya, di bawah 7 tahun kalau bisa. Jadi seorang ayah memandikan anak kecil, anaknya sendiri perempuan, boleh enggak? Boleh. Seorang ibu memandikan anak kecilnya laki-laki, boleh? Boleh. Ya. Seorang laki-laki memandikan anak kecil, anak tetangga, boleh enggak? Boleh. Jadi ayah, seorang bapak memandikan jenazah kecil perempuan orang lain, ini boleh. Karena apa? Karena anak kecil belum dianggap auratnya, ya, belum wajib menutup aurat dan yang semisalnya. Tapi nanti tetap yang namanya memandikan jenazah itu auratnya tetap ditutup. Jadi memandikan dari balik kain yang menutup jenazah. Jadi bukan dibuka sama sekali kemudian dimandikan seperti memandikan apa begitu, enggak. Tetap ada penutupnya. Jadi ada adabnya. Ya, bahkan para ulama mengatakan yang memandikan itu tidak usah banyak-banyak, ya. Kenapa? Kalau banyak semakin repot. Makanya Rasulullah SAW ketika meninggal dunia itu yang memandikan berapa orang? Ada yang tahu kira-kira? Yang memandikan cuma 3 orang, kemudian ditambah 1 orang membantu mengambilkan keperluan untuk memandikan Rasulullah. Pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Abbas sebagai pamannya, kemudian Al-Fadlu ibnu Abbas. Semuanya kerabatnya Nabi. Ali kerabat Nabi, Al-Abbas kerabat, yaitu paman, Fadl ibnu Abbas sepupunya Nabi.
Kemudian Salim ini dulu budak, dimerdekakan oleh Nabi SAW, lalu ikut Nabi, ikut membantu mengantarkan atau mengambilkan air dan yang semisalnya. Ya, jadi memandikan mayat itu cuma 4 sudah cukup. Bahkan andaikan 3, kalau keperluannya sudah semua siap, 3 orang pun cukup. Jadi tidak harus banyak-banyak. Kadang-kadang banyak itu malah repot, kemudian berselisih. Ya, apalagi satu ngerti, satu enggak, akhirnya ribut. Tidak bagus seperti ini. Jadi usahakan kita ngerti bagaimana memandikan mayat, kemudian tidak usah banyak dan tidak usah ditonton. Ada sebagian tempat itu ya, ini kurang bagus. Malah kebiasaan orang itu kalau ada acara memandikan jenazah ditonton sak kampung. Itu ada. Jadi dikerubuti orang gitu nonton semua. Tidak boleh. Karena nanti khawatir akan tersingkap auratnya, kelihatan aibnya, cacatnya dan semisalnya. Jadi omongan manusia. Riba kepada mayat tidak boleh. Jadi cukup secukupnya saja. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, wala yajuzu lil muslimi rajulan kana aw imra'atan taghsilul kafiri wala hamli janazatihi wala takfinihi wala salati alaihi walau kana qariban kal abi wal ummi. Tidak boleh orang Islam baik laki maupun perempuan memandikan jenazah orang non muslim. Jadi kalau ada tetangga non muslim, ya, kalau dia tidak pernah memusuhi orang Islam, tidak pernah menyerang orang Islam, maka kita berlaku baik kepada dia. Allah sendiri mengatakan, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam ayat sebelumnya, tidak mengapa berbuat baik kepada orang kafir yang tidak menyerang engkau, dan berlakulah adil. Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita berlaku baik kepada tetangga yang non muslim, ya, selama dia tidak menyerang orang Islam. Kita kasih hadiah boleh. Rasulullah pernah memberi hadiah. Mungkin antum tahu Raja Najasyi, orang Nasrani, dia masih kafir. Rasulullah kirim hadiah. Rasulullah juga kirim hadiah kepada Raja Muqawqis, Raja Mesir dulu masih Nasrani. Berbuat baik. Jadi menolong orang kafir. Intinya kalau dalam urusan duniawiyah, urusan dunia murni, silakan bekerja sama dengan orang non muslim. Tapi kalau urusannya adalah urusan syiar agama mereka atau mensyiarkan agama mereka, ibadah mereka, maka berlaku ayat lakum dinukum waliyadin. Dagang boleh nggak dengan orang non muslim? Boleh. Rasulullah jual beli dengan orang Yahudi sampai meninggal dunia. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wa dir'uhu marhunun 'indal yahudi. Rasul meninggal dunia, baju perangnya sedang digadaikan ke pedagang Yahudi untuk beli beberapa takaran gandum untuk makan sehari-hari. Sehingga utang ini jadi lunas. Karena apa? Baju perangnya dijadikan sebagai jaminan untuk membayar hutangnya. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asalnya boleh kita berdagang dengan orang-orang non-muslim. Tapi kalau dalam urusan agama, dalam urusan keyakinan, dalam urusan ibadah, sekali lagi Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Makanya dulu orang-orang jahiliyah itu menawarkan kepada Rasulullah, ayo kita sembah Allahmu setahun, tapi kamu sembah berhala kami. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ayo wahai Muhammad, kami sembah Allahmu sebulan, tapi kamu harus menyembah Tuhan kami sebulan. Rasulullah tidak menerima. Sampai akhirnya turun ayat atau surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di sini orang Islam tidak boleh memandikan jenazah orang kafir, tidak boleh mengantar jenazahnya, tidak boleh mengkafaninya, karena ini ritual keagamaan termasuk. Ya. Dan tidak boleh menyolati jenazah orang kafir, karena memang orang kafir tidak boleh disolati meskipun dia adalah orang yang dekat kita, ayah dan ibu kita. Cuman ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hukum asal. Jadi kalau ada orang non muslim meninggal dunia, kita tidak boleh ikut-ikutan dalam acara yaitu pengurusan jenazahnya sampai selesai, tidak boleh. Apalagi menyolati, tidak ada. Cuman para ulama mengatakan kecuali
kalau ada kerabat kita yang meninggal dunia belum masuk Islam, lalu tidak ada satupun yang mengurusinya, maka orang yang terdekat jenazah itulah yang menguburkan, tanpa disolati, tanpa dikafani, ya dikuburkan gitu aja. Jadi orang terdekat, kerabat terdekat, misalnya ada orang tua meninggal dunia, dia ini non muslim, meninggal dunia, lalu diabaikan oleh orang, tidak ada yang ngurusi sama sekali, tidak ada yang menguburkan, maka saat itu dicari paling dekat siapa ini, oh masih ada anaknya, anaknya diperintahkan untuk ngurusi, dikuburkan, selesai, tidak boleh disolati. Sebagaimana Rasulullah ketika mendapati pamannya yaitu Abu Thalib meninggal dunia, itu nggak ada yang ngurusi, ya, nggak ada yang ngurusi. Bahkan kawan-kawannya dari kalangan kaum Quraisy nggak ada yang mau ngurusi, karena dipandang dekat dengan Rasul padahal nggak masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ali, idhab bihi fawarih, wahai Ali, kata Rasulullah, bawalah jenazah ayahmu ini, kemudian makamkanlah atau kebumikanlah. Jadi nggak ada memandikan, nggak ada mengkafani, nggak perlu diantarkan rame-rame, nggak perlu disolati, ya sudah dimakamkan saja. Itu kalau tidak ada sesama mereka yang mengurusinya. Kemudian wa yushtaratu an yakuna al-ma'ul ladzi yughsalu bihil mayyitu tahuran mubahan wa an yughsala fi makanin masturin wa la yanbaghi hudura man la ilaqata lahu bitaghsilil mayyit. Disyaratkan air yang digunakan untuk memandikan mayat adalah air yang tahur lagi halal. Maksudnya air yang tahur itu adalah air yang betul-betul suci dan bisa menyucikan. Air itu ada 3. Dulu ini awal-awal pembahasan fikih muyassar, air itu 3 macam. Yang pertama tahur, ya. Yang kedua tahir, yang ketiga najis. Tahur itu adalah air yang suci dan bisa menyucikan. Air mutlak, air hujan, air laut, sumber, ya, dan lain sebagainya, termasuk PDAM. Ini tahur yang bisa dikatakan ini adalah air, berarti itu adalah tahur. Yang kedua tahir, air suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Apa contohnya? Air sirup, air teh, air kopi, ya, itu kan air juga itu. Suci iya, diminum bisa, tapi nggak bisa untuk bersuci. Yang ketiga adalah air najis, yaitu air yang asalnya suci tapi kecampuran najis sehingga tampak tanda-tanda najisnya, baunya najis, atau warnanya najis, atau rasanya najis. Nah, 2 terakhir tidak boleh dipakai untuk memandikan jenazah, tapi yang pertama tadi yang tahur yang boleh dipakai untuk memandikan jenazah. Ada beberapa saat yang lalu ada sebagian jemaah itu tanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan air hangat, memandikan jenazah pakai air hangat, terutama ketika cuaca lagi dingin. Jawabannya boleh, bahkan para ulama mengatakan itu bagus. Sebagaimana kita mandi ketika cuaca dingin itu pakai air dingin, air panas atau hangat, maka demikian pula ketika mencuci, memandikan jenazah, seperti kita mandi diri kita sendiri, pasti pingin yang bagus-bagus, yang nyaman dan semisalnya. Tidak masalah, ya. Terutama yang mungkin pernah merasakan di tempat cuacanya sangat dingin, maka mandinya maunya pakai pemanas, kan gitu. Nah, kalau misalkan jenazah di situ meninggal dunia butuh mandi, kemudian sangat dingin cuacanya, dipakai air yang hangat, bagus, tidak masalah. Dan ini merupakan termasuk memberikan haknya mayat. Kemudian beliau mengatakan lagi, dan hendaknya dimandikan di tempat yang tertutup. Maksudnya tidak ditonton orang banyak. Tadi kita katakan ini bukan tontonan, ya. Ini merupakan bagaimana kita ini menjalankan haknya mayat, kewajiban orang yang masih hidup. Sebelum dia dikebumikan, diberikan haknya, dimandikan secara bagus, bersih, suci, tidak perlu dipertontonkan. Makanya tadi kita katakan cukup beberapa orang saja, ya. Bahkan para ulama mengatakan di kamar mandi boleh nggak dimandikan? Ya kalau cukup, kenapa tidak?
Ya. Di kampung-kampung itu biasanya kan pakai apa namanya? Pakai apa? Keber gitu ya. Ditutup pakai kain, muter gitu. Karena memang tempatnya nggak ada, tempat khusus gitu loh. Kamar mandi juga kecil, nggak bisa dibaringkan. Maka perlu ada kain ditutup kemudian dimandikan di dalamnya. Sebenarnya andaikan di kamar mandi itu bisa, ya, ada pembaringannya, diletakkan kemudian dimandikan secara bagus, itu lebih baik, lebih tertutup. Sebagaimana kalau kita lihat di Mekah itu ketika kita ikut proses pemandian jenazah itu memang ada pemandian jenazah khusus. Bahkan alatnya itu canggih-canggih. Jadi bukan disiram pakai gini, ada semprotannya, tinggal mencet aja. Tempatnya itu lebar. Kemudian jenazah itu tinggal ditaruh, kemudian air itu mengalir ke bawah sendiri langsung. Jadi langsung bersih gitu loh. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, yang penting adalah bagaimana supaya jenazah itu tidak menjadi tontonan. Wala yambaghi hudhuru man la ilaqata lahu bi taghsilil mayyit, dan tidak layak ikut-ikutan masuk, yaitu orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan memandikan mayat. Tadi kita katakan 3-4 orang cukup, yang lainnya biar di luar saja, yang lainnya tidak harus masuk. Nabi saja tidak masuk melihat kepada jenazah putrinya yang meninggal dunia dimandikan. Dan tadi kita katakan Rasulullah meninggal dunia, yang mandikan siapa? Ada yang hafal? Siapa tadi? Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas pamannya Nabi, Al-Fadl ibnu Abbas, 3 ini ya. Kemudian yang keempat, Salih maula Rasulillah. Salih, dia ini adalah pembantunya Rasulullah, dulu adalah budak. Dia sebagai orang yang mengambil-ngambilkan airnya, alatnya, kafannya, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka insyaallah akan kita bahas lagi bagaimana tata cara detailnya memandikan jenazah. Ya, detailnya akan ada keterangan khusus bagaimana detailnya memandikan jenazah, apa yang dimulai. Tadi kita sudah singgung dikit, yaitu sebelum dimandikan, yaitu diangkat kepalanya mendekati posisi duduk, dikembalikan lagi sambil diurut perutnya agar keluar isi perut yang apa namanya sudah hampir keluar najis, supaya ketika dibawa ke kuburan itu tidak akan keluar najisnya. Ya, dan mungkin agak panjang ini sehingga kita perlu tunda pada kesempatan berikutnya. Insya Allah kita akan membahas lebih detail lagi tata cara memandikan jenazah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kami kembalikan waktunya kepada moderator kita. Alhamdulillahirabbil alamin.